Nama saya Gervinus Tony, saya Kepala Desa Wisata Terolos, dan saya berasal dari Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Barat, iya, tepatnya di Kecamatan Senengwang. Hal pertama yang saya ingin sampaikan itu terkait dengan daerah super premium Labuan Bajo. Menurut kami sebagai masyarakat yang berada di seputaran daerah destinasi super premium itu sangat menguntungkan. Tetapi perlu kami sampaikan juga bahwa ada banyak hal atau kendala yang kami alami di desa, karena desa kita juga itu terletak jaraknya dari pusat kabupaten itu 35 km. Ya, 35 km. Ya, jalur Trans Flores. Ya. Nah, saya bisa dikatakan bahwa desa kita ini merupakan salah satu desa penyangga, tentu untuk mendukung super premium. Dan ada banyak potensi yang ada di desa kita, bahkan ada konsep, tetapi itu tadi Bu, karena kelemahannya, apalagi saya menjabat kepala desa baru jalan 3 tahun, dan potensi wisata itu baru kita expose itu dengan dilihatnya, kalaupun dana desa tidak terlalu banyak, tetapi prinsip saya bahwa pilihannya cuma satu, yaitu pariwisata. Ya. Di desa saya ada banyak potensi yang kita miliki, misalnya contoh saja di sepanjang jalur air terjun Cuncalolos itu yang menjadi branding kita. Untuk memasuki daerah Cuncalolos itu kita harus lalui, ada banyak air terjun. Ada Cunca Plias, Cunca Meleng, Cunca Liang Kelelawar. Kebetulan di air terjun Cunca itu kan air terjun maksudnya. Ya. Di Cunca Liang Kelelawar ini, selain dia punya potensi air terjun, dia juga punya gua, tetapi ada kelelawarnya. Ya. Habis itu juga Cunca Bongka, ada 7 spot wisata di situ sepanjang jalur itu, yang bagaimana jalur itu juga masih satu dia punya sumber air, hanya air terjunnya berbeda-beda. Dan mungkin juga kita baca di Pesona Indonesia di Info Desa baru-baru, kebetulan ada juga media yang liput di situ. Dan dari setiap potensi air terjun ini ada banyak dia punya legendanya, ada banyak kisah. Contoh saja misalnya di pintu pertama itu Cunca Plias. Plias itu bahasa daerah, tapi kalau di Indonesia kan itu tempat untuk membuang semua kekuatan-kekuatan gaib. Misalnya ada kita punya sakit yang disebabkan oleh kekuatan roh halus, maka ada ritual di situ, misalnya ayam kah, tetapi dengan mereka punya orang tua punya keyakinan. Dan alhamdulillah ya, baru-baru juga kami pernah lakukan hal itu, dan puji Tuhan untuk sementara ya, karena mungkin keyakinan ya. Sedangkan juga di air terjun yang lain juga seperti itu. Tetapi yang paling unik juga sepanjang atau seputar, nanti ada datanya ini Bu, mungkin nanti Ibu bisa lihat bahwa ada satu yang bagus. Bagaimana di atas bibir air terjun itu dia punya kolam. Dan kita harus melewati kolam itu untuk menjumpai seluruh air terjun ke bawah. Sehingga terkadang juga biasanya kita menyebut kolam itu adalah kolam ada di atas awan-awan. Ya, karena memang kalau kita foto itu luar biasa sekali. Bagaimana gunung seolah kita ada di atas. Gunung itu di bawah, lalu kolamnya itu ada di atas. Nanti mungkin saya akan perlihatkan nanti dokumentasi semua ini. Nah sekarang selain potensi air terjun yang dimiliki, ada satu yang sangat luar biasa lagi, yaitu air panas di tengah sawah. Air panas di tengah sawah. Nah, air panas ini sudah lama, artinya kita juga tidak pernah tahu sejak kapan itu. Tetapi waktu saya dipercaya oleh seluruh warga, maka saya mengekspos itu, dan alhamdulillah semua warga di sana untuk sementara gotong royong memperluas area untuk tempat permandian. Dengan harapan kita bahwa banyak masukan dari tamu-tamu, karena belum ditata Pak. Banyak masukan dari tamu-tamu, bagaimana nanti di situ juga ada agrowisata katanya. Bagaimana orang itu, bagaimana cara menanam padi, karena di tengah sawah ini air panas Pak. Adanya di tengah sawah. Lalu selain itu juga ada juga satu dusun, yaitu Dusun Rangat, yaitu ada kampung adat. Tetapi rumah adatnya itu buatan. Rumah adatnya buatan, namanya Kampung Adat Rangat. Hanya saja Kampung Adat Rangat ini untuk sementara belum ada komunikasi intens, karena kebetulan
yang melakukan inisiasi itu yang melakukan kegiatan itu sifatnya pribadi. Beliau ini ada salah satu tokoh muda di Manggarai Barat, namanya Dus Barat Daya, mantan ketua KPU Manggarai Barat juga. Dia membuat kampungnya itu dengan berbagai macam rumah adat, sehingga dikatakan kampung adat. Tetapi kami sebagai pemerintah desa belum terlalu jauh mengintervensi itu karena belum ada titik temu. Jangan sampai nanti kami terlalu jauh padahal beliau punya keinginan lain. Ya, sehingga saya ingin katakan bahwa untuk kampung adat Rangat ini kita belum terlalu dalam kita mengambil intervensi. Maksud bukan intervensi dalam hal negatif, tapi maksudnya kejelasannya itu apakah kerjasamanya belum ada. Nah, itu terkait dengan potensi alam yang kita miliki. Nah, sekarang Bu, saya ingin sampaikan bahwa ada memang program yang kita mau harapkan, tetapi itu tadi kelemahan kita ini terkait dengan merubah mindset masyarakat. Nah, maka butuhnya di sini menggerakkan mereka. Karena beberapa bulan lalu juga ada pendampingan dari Swiss Contact. Mereka ingin bahwa nanti satu event itu adalah one day one trip, apa istilahnya itu. Ya, artinya habiskan waktu di desa kita itu 1 hari memang, karena menjumpai spot wisatanya banyak. Ya, itu terkait dengan potensi wisata. Dan adapun alur yang mereka buat itu hari di pusat desa itu, di desa itu namanya Kampung Langgo, kan di situ ada rumah adat. Ya, makanya nanti semua tamu, kayak 2019 kami pernah lakukan itu, ada tamu dari Kapolri, kami arahkan di situ ke rumah adat. Setelah itu diterima secara budaya. Setelah diterima, disuguhkan di dalam rumah, lalu setelah itu kami arahkan beliau itu ke, ada namanya compang Bu. Ada namanya compang kita punya, tempat kayak mau ada ritual adat lah. Arahkan mereka ke compang. Setelah dari compang, maka mereka bisa menikmati atraksi caci, tarian caci itu, yang baku pukul itu. Ya, itu masih di depan rumah adat. Nah, itu konsepnya. Setelah itu nanti, kalau misalnya tamu mau mengikuti jalur trekking menuju Puncak Lolos, maka mereka harus melewati ada 7 spot wisata tadi sepanjang jalur itu. Nah, tetapi kalau misalnya mereka tidak mau, berarti mereka bisa ikut jalur umum menggunakan jalan menggunakan kendaraan, nanti turunnya di Puncak Lolos. Jalan kaki ya? Yang trekking itu harus jalan kaki, iya harus jalan kaki. Dan kalau kita jalan santai itu Bu bisa 3 jam. Dan itu di bawah hutan rimba. Dan memang itu hutan ulayat, tetapi puji Tuhan bahwa masyarakat sangat mendukung program ini sehingga untuk sementara mereka tidak mengelola hutan itu. Ya, karena kita mengharapkan agar mereka harus jaga juga terkait dengan mereka punya potensi. Nah, setelah nanti di Puncak Lolos itu konsep kita di Puncak Lolos, maka bisa saja kemungkinan nanti mereka makan siang di situ. Kebetulan juga dari dana desa kita ada pemberdayaan untuk membuat kolam ikan air tawar di situ. Dan puji Tuhan memang ini masih kelasnya hanya istilahnya gagasan, memang sudah ada kolamnya, tetapi untuk terjawab semua itu masih butuh proses karena kita belum ada penjualan, belum ada sama sekali. Masyarakat di situ nggak ada untuk mendorong membuat ekonomi masyarakat di situ menjual barang kekhasan daerahnya. Produk khasnya apa Pak? Iya Bu, maksud saya kan saya dari nanti kan ada semua Bu. Iya, misalnya kan ini, kayak ini kita punya. Ya. Nah sekarang itu konsepnya. Setelah itu nanti baru mereka ke air panas. Ya, itu terkait dengan potensi alamnya. Nah sekarang Bu, selama ini memang di kita ada tamu yang nginapnya di Dusun Dengo di tempat air panas tadi itu, tetapi bukan di homestay, istilahnya di rumahnya warga. Ya, mereka biasanya ajak tamu tidur di rumah karena belum ada homestay kita, istilahnya homestay rumahan atau apa namanya itu ya. Tetapi itu tadi Bu, dengan keterbatasan dari keluarga, maksudnya pemilik rumah itu, memang itu hari juga dari pihak mereka ada tamu juga yang puji Tuhan kasih beli semen untuk rumah yang biasa dia nginap itu untuk WC-nya saja. Ya, sehingga setiap kali tamu datang itu selalu kita pakai itu rumah untuk sementara. Ya. Jadi singkatnya kalau jadi saya belum singkatnya potensi alam, terus konsep wisatanya sama
mungkin kita mau dengar produknya. Iya, ya terkait dengan Kalau itu kan nanti kalau untuk detailnya Iya. bisa kita bicarakan lebih lanjut. Iya, iya. Yang jelas potensi alam sama konsep wisatanya ya. Iya. Sekarang kalau produknya apa Pak? Kalau kearifan maksudnya Produk lokal yang khas maksudnya, lokal, ya, ya. khas lokal misalnya kayak yang saya pakai ini Bu, misalnya topi. Bahan apa itu Pak? Ini dari tenun ya apa ini sama dengan tikar bahannya nih Bu. Tikar. Iya, hanya saja dia rubahnya ke topi. Oh gitu. Iya, topi. Habis itu juga mereka biasanya juga itu Bu, dalam bentuk tisu Bu, untuk tempat tisu. Mereka buat kayak gini untuk tempat tisu. Bahan dasarnya ada di desa itu. Ada di desa Bu. Ya, bahan dasarnya ada di desa. Tetapi seperti hampir sama dengan ibu punya tadi. Mereka lakukan kegiatan itu. Maksudnya tidak terlalu geliat. Maksud kayak musiman di saat orang butuh baru mereka buat. Ya. Padahal mereka belum tahu betul bahwa ini barang ini kalau ya sangat dibutuhkan. Motifnya ada motif khusus atau Tergantung pesanan Bu. nggak ada motif khusus dari memang, daerah itu? Kita punya biasanya saja motifnya komodo saja. Ya, misalnya komodo. kan misalnya wisatawan datang ke sana kalau mereka disuruh membuat itu kan bisa menjadi oleh-oleh, oh ya ini khasnya sini dia beli gitu. Harusnya sudah di encourage untuk Iya. produk-produk seperti itu sehingga mereka sambil ke wisata alam mereka bisa spend uangnya ya. Orang-orang yang berwisata itu membeli barang-barang di situ sehingga ada ekonomi yang berjalan Pak untuk warga-warganya. Ya justru itu tadi Bu, harapan kita kan seperti itu. Hanya terkadang juga kami juga tidak enak lah kalau kami terlalu jauh karena Ya, dan kami. Belum. sebagai kepala desa bisa menginikan supaya Iya, warganya. itu tadi Bu, terkait dengan pembiayaan pernah kita alokasikan juga dana pemberdayaan. Tapi itu tadi kayak mereka, padahal kita maunya kan harus mohon maaf, setidaknya ini semuanya ini kan harus bisnis. Ya artinya dana awalnya yang kita kasih, setelah itu pengembangannya mereka lakukan. Tapi yang terjadi kan ya maksudnya kan mungkin mereka rasanya tidak terlalu atau bagaimana juga Bu ya. Jadi mata pencariannya belum ada yang khusus untuk produk ini ya? Ini kan permasalahan seperti ini banyak sekali. Iya. Yang kita lihat juga hilang adalah pengembangan bisnis model yang sesuai dengan konteks di sana. Misalnya contoh kalau misalnya kita bicara tenun, kan kalau teman-teman itu ibu-ibu misalnya ketika dia bicara tenun, begitu berpindah tangan, yang dia tahu adalah harus terima uang. Jadi nggak ada sistem konsinyasi, tidak ada sistem titip jual dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bisa menemukan bisnis model yang demikian, gitu ya, yang artinya mungkin nanti dari bumdesnya kan yang akan membeli sehingga terus kemudian kayak pengembangan produk gitu ya, kemudian memang bisa dibuat sistem bisnis modelnya didukung oleh bumdes atau nanti koperasi misalnya, sehingga mereka bisa fokus sama mengerjakan pekerjaan mereka, tapi bisnis modelnya itu dikelola oleh bumdes atau koperasi. Itu sistem yang sekarang kami Masih kendala untuk mencari penjualannya ya. Iya. Iya. Jadi sekarang kita ini dulu identifikasi dulu potensinya. Kalau tentang nanti model bisnisnya atau mau yang dimakan, kita akan nanti follow up mau akan seperti apa gitu. Yang kita pengen cari datanya sekarang adalah potensinya dulu. Yang kira-kira nanti bisa diambil apa gitu. Baik, Itu siap. mungkin ya. Iya. Sudah cukup. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya.